Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode ketiga. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu, entah mengapa Jinwo tiba-tiba berada di rumah sakit. Dia kemudian dibuat terkejut karena tangan dan kakinya telah kembali seperti semula. Terlebih lagi, dia juga tak merasakan apa-apa setelah dadanya tertikam. Jinwo pun mengira jika semua ini hanyalah sebuah mimpi. Tak lama setelah itu, datang dua orang pria menemui Jinwo. Diketahui jika yang berambut pirang ialah manajer departemen pengawas serikat Hunter bernama Oh Jin Chul, dan yang berambut ungu bernama Kang Tae-sik. Setelah berbicara singkat, diketahui jika Jinwo tak sadarkan diri selama 3 hari. Diketahui juga jika Pak Song baik-baik saja namun dia telah kehilangan satu lengannya. Dan kemungkinan besar Pak Song akan pensiun menjadi hunter. Sedangkan Joo-hye mengalami trauma berat setelah kejadian itu. Dan hal itu membuat Oh Jin Chul tak yakin jika Joo-hye akan melanjutkan pekerjaannya sebagai hunter. Oh Jin Chul juga memberitahukan jika hunter memang pekerjaan yang berbahaya. Namun tragedi seperti ini jarang sekali terjadi. Dan saat dirinya menerima laporan dari korban yang selamat, Oh Jin Chul dan anggota guild Harimau Putih segera berangkat menuju TKP. Dan secara mengejutkan mereka hanya menemukan Sung Jinwo yang tak sadarkan diri. Mereka juga tak melihat adanya sedikit pun jejak dari kuil atau patung yang ada di sana. Dan setelah melihat kejadian tersebut, Oh Jin Chul pun mempunyai prediksi jika hunter Sung Jinwo telah mengalami kebangkitan yang kedua. Mendengar pernyataan itu, tentu saja Jinwo merasa terkejut. Diketahui jika jumlah kekuatan seorang hunter ditetapkan saat mereka bangkit dan tak akan berubah seumur hidupnya. Namun terkadang ada hunter yang mengalami kebangkitan kedua, dan hunter yang mengalami hal tersebut dapat melampaui batas diri dan menjadi peringkat A atau S. Mendengar hal itu, Jinwo pun tersenyum karena merasa yakin jika dirinya mengalami hal yang serupa. Kang Tae-sik kemudian mengeluarkan alat pengukur mana dan meminta Jinwo meletakkan tangannya di atas alat tersebut. Namun ternyata melihat hasilnya, tentu saja pengawas hunter tersebut merasa kecewa. Tak hanya itu, Jinwo yang memiliki mana di angka 10, bahkan tak masuk ke peringkat E yang berada di angka 70. Hasil itu pun membuat Oh Jin Chul bertanya-tanya, mengapa Jinwo bisa bertahan hidup di dungeon tersebut. Di sisi lain, Jinwo merasa heran, karena kedua orang tersebut tak bisa melihat screen virtual yang ada di depannya. Screen virtual itu tertulis jika Jinwo memiliki pesan yang belum dibaca. Jinwo pun mencoba menyentuh screen virtual tersebut. Namun ternyata screen itu bukanlah layar sentuh. Jinwo kemudian mengingat bahwa dirinya pernah melihat screen virtual itu saat hampir meninggoy. Tak lama kemudian Jin-ah datang menemui Jinwo. Dia terlihat cemas karena melihat keadaan sang kakak yang terbaring di rumah sakit. Dia pun mengancam akan berhenti sekolah dan akan bekerja jika sang kakak kembali cedera di lain waktu. Mendengar hal itu, Jinwo hanya bisa tersenyum dan meminta maaf. Merasa penasaran, Jinwo kemudian menanyakan, apakah Jin-ah bisa melihat screen virtual yang ada di depannya. Dan ternyata Jin-ah juga tak bisa melihat screen virtual tersebut karena screen virtual itu sama seperti di game. Jinwo kemudian menanyakan bagaimana cara membuka pesan yang ada di sebuah game. Awalnya Jin-ah merasa jika kepala sang kakak sudah rusak, namun pada akhirnya dia memberitahukan agar sang kakak membuka kotak pesannya. Dan sesaat kemudian, melihat keadaan sang kakak yang mulai membaik, Jin-ah pun pergi dari tempat tersebut. Setelah Jinwo berhasil membuka pesan tersebut, terlihat banyak sekali notifikasi yang bermunculan. Diketahui jika sistem yang dilihat Jinwo dapat membantu perkembangan pemain, dan apabila tidak mengikuti arahan sistem, maka pemain akan mendapatkan penalti. Jinwo juga mendapatkan notif jika dia memiliki quest harian yang disebut pelatihan menjadi kuat, dan saat Jinwo memeriksanya, dia diharuskan push up 100 kali dan beberapa latihan yang lainnya. Dan jika dia tak berhasil menyelesaikan semuanya, maka Jinwo akan mendapatkan penalti. Melihat hal itu, Jinwo malah merasa jika sistem tersebut lagi bercanda. Jinwo juga bergumam jika dirinya sedang dirawat dan tak punya stamina untuk melakukan semua itu. Di sisi lain, terlihat Oh Jin Chul memberitahukan kepada ketua Go jika Jinwo tak mengalami kebangkitan kedua. Mendengar hal itu, ketua Go merasa jika mereka masih beruntung karena tidak mengalami dungeon break. Di sisi lain, di tempat guild hunter, terlihat ketua Choi meminta Cha Hae-in untuk mengikuti red peringkat B dan menjadi instruktur. Pak Choi meminta
demikian karena Red kali ini termasuk ke dalam pelatihan anak baru. Awalnya Cahaya-in menolak karena merasa jika dia tak cocok menjadi seorang guru. Mendengar hal itu Ketua Choi kemudian menjelaskan jika Cahaya-in hanya perlu bertarung seperti biasanya karena mereka akan melihat dan belajar darinya. Diketahui jika Hunter Guild adalah salah satu dari 5 serikat besar di dalam negeri. Namun di kancah internasional Hunter Guild masih banyak sekali kekurangan. Para hunter memang tak bisa meningkatkan peringkat, tapi mereka bisa meningkatkan kemampuan bertarung. Dan hal itu dilakukan demi mencegah bencana yang akan datang di masa depan. Di sisi lain, terlihat Gate tiba-tiba muncul di jalan raya. Hal itu membuat masyarakat meminta para hunter untuk menyelesaikan Gate itu secepat mungkin. Scene kemudian berpindah. Terlihat Jinwo tertidur namun secara tiba-tiba muncul notifikasi melalui screen virtual yang memberitahukan jika quest harian menjadi kuat telah tiba. Tak lama kemudian Jinwo pun terbangun karena telah terjadi gempa. Dan secara tiba-tiba melihat dirinya berpindah, tentu saja membuat Jinwo merasa heran dan menganggap semua ini hanyalah mimpi. Namun secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan lipan raksasa. Bersamaan dengan itu muncul screen virtual yang memberitahukan jika Jinwo terkena penalti dan harus bertahan hidup selama 4 jam di padang gurun. Di sisi lain terlihat perawat merasa terkejut karena mendapati Jinwo yang tidak ada di ruangannya. Terlihat Jinwo dikejar oleh beberapa lipan raksasa, dan waktu bertahan hidup Jinwo tersisa 2 jam lagi. Kembali ke rumah sakit, terlihat para perawat masih mencari keberadaan Jinwo. Mereka juga mengira jika Jinwo tak akan pergi keluar rumah sakit. Singkat waktu, terlihat Jinwo sudah tak sanggup lagi karena terus-terusan berlari sedari tadi, dan waktu bertahan hidupnya tersisa 9 detik lagi. Dan secara tiba-tiba beruntung Jinwo berhasil menyelesaikan penalti sebelum lipan tersebut menerkam tubuhnya. Bersamaan dengan pingsannya Jinwo terlihat screen virtual memberitahukan jika sang MC mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan penalti. Tak hanya itu, perawat juga menemukan keberadaan Jinwo. Singkat waktu terlihat Jinwo memberitahukan kepada adiknya jika dia bisa pulang sebentar lagi. Mendengar hal itu membuat sang adik merasa senang dan meminta Jinwo mentraktirnya saat pulang nanti. Di sisi lain terlihat Joey diminta untuk bergabung ke dalam Red. Diketahui jika ada Gate peringkat D yang muncul beberapa waktu yang lalu. Karena kebanyakan guild sudah kehabisan hunter, jadi orang tersebut meminta Johei untuk ikut. Namun karena tak ada paksaan, jadi Johei pun menolak ajakan tersebut. Orang itu juga mengabarkan jika Sung Jinwo sudah siuman. Mendengar hal itu, Johei pun merasa senang dibuatnya. Dia kemudian menjenguk Jinwo dan membawa karangan bunga. Namun dia dikejutkan saat mendengar perawat berkata jika Jinwo sedang berlari. Diketahui jika sejak siuman Jinwo selalu berlari setiap hari. Mendengar betapa kerasnya Jinwo latihan, Johei pun pergi dan mengurungkan niatnya bertemu Jinwo. Setelah menyelesaikan quest harian, Jinwo pun mulai paham beberapa hal. Yang pertama, screen virtual yang ada di depannya bukan halusinasi, dan jika berhasil menyelesaikan quest harian, maka Jinwo akan mendapatkan hadiah. Jinwo yang memilih hadiah pemulihan kondisi membuat rasa lelahnya hilang dalam sekejap. Selanjutnya di poin status, Jinwo bisa membagi poin yang didapatkan ke bagian yang dia mau. Jinwo pun memilih untuk menaikkan kekuatannya. Dia akan bertambah kuat setara dengan jumlah yang ditambahkan. Bahkan Jinwo sudah merasakan kekuatan ototnya mulai bertambah. Tak hanya itu, ada pula jendela untuk skill dan inventory. Setelah itu, terlihat Jinwo mendapatkan random box setelah menyelesaikan quest harian. Dan saat membukanya Jinwo merasa heran karena di dalamnya terdapat sebuah kunci. Padahal sebelumnya dia hanya dapat barang yang tak berfaedah seperti pulpen atau plaster. Diketahui jika kunci tersebut dapat membuka dungeon instan. Melihat hal itu, Jinwo pun merasa jika hal itu dapat membuatnya bertambah kuat. Setelah itu, terlihat Jinwo menjenguk ibunya yang belum sadarkan diri. Diketahui jika 4 tahun yang lalu sang ibu tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui jika ibu Jinwo terkena penyakit yang disebut tidur abadi, yaitu penyakit yang muncul bersamaan dengan kemunculan Gate. Dan konon ada 1 dari puluhan ribu orang terkena penyakit seperti ini. Ada juga beranggapan jika penyakit ini akibat dari terlalu lama melakukan kontak dengan mana. Dan apapun itu, pengobatan yang ada saat ini hanya bisa memperpanjang umur sang ibu. Setelah itu terlihat Jinwo latihan fisik. Dia kemudian teringat saat dirinya mendapatkan hak untuk menjadi hunter. Dia pun memberitahukan hal ini kepada adiknya. Dengan penuh kebanggaan, Jinwo yakin jika dirinya dapat membayar pengobatan sang ibu. Mendengar hal itu, tentu saja sang adik merasa khawatir dengan Jinwo. Diperlihatkan juga di saat Jinwo mulai melakukan pekerjaannya sebagai hunter. Namun saat menghadapi monster lemah seperti goblin, Jinwo malah mengalami kekalahan. Beruntung hunter yang lain menyelamatkan Jinwo dari serangan goblin. Para hunter pun mulai mengucilkan Jinwo dan menganggapnya beban. Mendengar hal itu, Jinwo hanya bisa tersenyum sembari meminta maaf.
Setelah itu terlihat Jinwoo datang ke stasiun Habjeong. Ternyata Jinwoo berencana memasuki dungeon instan. Namun jika dia dalam bahaya, Jinwoo pun berniat kabur dengan kecepatan penuh. Setelah itu terlihat Jinwoo mengeluarkan sebuah kunci yang dia dapatkan dari quest sebelumnya. Dan secara tiba-tiba, Jinwoo kemudian memasuki gerbang tersebut. Bersamaan dengan itu terlihat pintu dungeon tiba-tiba tertutup. Di saat Jinwoo melihat orang lain bisa menembus pintu itu, dia pun menyadari jika dungeon ini berada di dimensi yang berbeda. Dan intinya Jinwoo tak bisa keluar sampai dia berhasil menyelesaikan dungeon. Karena tidak ada pilihan lain, Jinwoo pun akan menyelesaikan dungeon ini seorang diri. Dan tak lama setelah itu, terlihat 3 ekor goblin datang menyerang Jinwoo. Awalnya dia merasa pesimis, karena sebelumnya sang MC terluka parah saat melawan goblin. Namun secara mengejutkan, Jinwoo berhasil menghindari serangan goblin dan menahan serangannya. Terlihat sang MC bertarung dengan sengit melawan ketiga goblin tersebut. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena Jinwoo dibuat terpojok. Namun sesaat kemudian, terlihat Jinwoo berhasil membasmi salah satu goblin dengan belatinya. Hal itu membuat Jinwoo mulai percaya diri dan akan membasmi goblin yang tersisa. Dan pada akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan ketiga goblin tersebut. Jinwoo pun beranggapan jika dirinya telah bertambah kuat. Namun secara tiba-tiba muncul serigala merah dan menyerang Jinwoo. Belati sang MC pun hancur setelah terkena serangan tersebut. Jinwoo dapat merasakan jika serigala itu lebih kuat dari para goblin. Melihat hal itu malah membuat Jinwoo tak bisa menggerakkan kakinya. Sang MC merasa jika dirinya mengalami ketakutan dan trauma dengan kejadian sebelumnya. Beruntung saat serigala itu menyerang, Jinwoo berhasil menghindar. Sang serigala pun mulai mengaum dan kembali menyerang Jinwoo. Nah, itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Solo Leveling. Anul Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.